Merdeka guru siswa, merdeka dosen mahasiswa, semua bahagia. Karya Ana Widyastuti. Sekolah dan belajar adalah hal yang membosankan. Kenapa ya? Sekolah tuh sering dilihat jadi hal yang membosankan. Ingat gak paranoid? Waktu SD dulu, kita tuh paling sering nunggu-nunggu libur sekolah. Kita juga seneng banget kalau ada jam kosong, gara-gara semua guru mau rapat. Segitunya ya. Padahal harusnya, sekolah bisa ngasih pengalaman nyaman dan menyenangkan. Belum lagi ujian nasional yang bikin stres. Gak cuma murid loh yang stres, guru dan orang tua pun ikutan pusing. Nah, melihat persoalan-persoalan pendidikan ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nadiem Makarim, membuat program yang namanya Merdeka Belajar. Terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara, Pak Menteri mau bikin sekolah jadi tempat yang menyenangkan dengan memerdekakan batin, pikiran, dan raga para siswanya. Kamu masih belum tahu apa itu Merdeka Belajar? Nah, ngasih penjelasan yang mudah dimengerti tentang Merdeka Belajar. Kamu akan tahu tentang apa itu program Merdeka Belajar, gimana sih hubungan guru dan siswa dalam program Merdeka Belajar, inovasi apa saja yang dibawa oleh program Merdeka Belajar, gimana penerapan dari program ini di setiap tingkatan pendidikan, terus apa pengaruh program Merdeka Belajar ke kurikulum yang baru. Yuk, dengerin Noisebook ini. Merdeka Belajar itu adalah kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan untuk belajar dan mengajar. Kata Pak Menteri sih, Merdeka Belajar memiliki model yang sama dengan model pendidikan di Finlandia. Pada dasarnya, program ini berusaha memberikan kemerdekaan bagi semua. Pertama, guru punya kemerdekaan untuk menyesuaikan proses mengajar yang sesuai dengan para muridnya. Kedua, program ini juga bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih pelajaran sesuai minat mereka. Sekolah juga diberi kebebasan untuk bikin kebijakan yang bisa menopang kebutuhan siswanya. Lantas, apa sih tujuan program ini? Tentu saja agar para siswa bisa bahagia, mandiri, kreatif, dan berkomitmen dengan pembelajaran, sehingga bisa menemukan potensi, minat, dan bakatnya. Harapannya, setelah lulus, anak-anak ini bisa punya kesempatan yang lebih baik di dunia kerja. Harapan ini bukan cuma jargon loh, ada target yang terukur. Misalnya, memperbanyak dan memperbaiki kualitas guru dan sekolah, serta mendorong capaian kemampuan kognitif anak-anak Indonesia. Artinya, walaupun ada ruang bagi sekolah, guru dan murid untuk berinovasi serta bereksplorasi, pelaksanaan pembelajaran harus tetap mengikuti aturan. Ada hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Perubahan yang dibawa oleh program Merdeka Belajar diantaranya menghapuskan USBN, mengganti format ujian nasional, UN, dan mulai menjalankan program guru dan sekolah penggerak. Semua murid hasilnya harus sama, itu sekolah atau pabrik. Kalau bisa diibaratkan, zaman dahulu, sekolah itu mirip seperti pabrik. Semua murid harus sama. Tujuan pendidikan jadi hanya berkutat di angka nilai dan kepatuhan murid. Paradigma ini yang ingin diubah melalui program Merdeka Belajar. Dalam kerangka Merdeka Belajar, hubungan antara guru dan siswa berubah. Guru nggak lagi ngasih pelajaran yang searah kayak pidato, tapi disampaikan dengan lebih interaktif. Komunikasi yang dulunya searah harus diubah menjadi dua arah, di mana para murid juga punya ruang untuk bersuara. Sebisa mungkin, ruang kelas punya suasana yang mendukung anak untuk merdeka mengemukakan pemikiran dalam pembelajaran. Para guru mesti legowo untuk menerima masukan dari muridnya, entah enak didengar atau tidak. Terus, untuk menjalankan program ini, apa saja yang harus dimiliki guru? Pertama, mereka harus paham dengan tujuan belajar. Guru harus punya target terkait mengapa suatu materi perlu diajarkan. Kedua, guru merdeka juga harus bisa bersikap reflektif dan terus melakukan evaluasi terhadap kekuatan serta mengenali area yang bisa dikembangkan. Kemampuan ini penting
supaya mereka bisa memahami keterkaitan dan keberlanjutan di setiap tahapan pembelajaran. Di samping guru, murid dalam Merdeka Belajar juga didorong untuk bisa beradaptasi. Para siswa diharapkan bisa menyesuaikan diri dalam memahami materi dan mencari jawaban sesuai dengan kemampuannya. Tujuan belajar bukan lagi hasil yang seragam, tetapi penguasaan kompetensi dan personalisasi. Dalam Merdeka Belajar, guru dan siswa punya kebebasan untuk belajar secara mandiri. Salah satu model pembelajaran baru yang cocok untuk program Merdeka Belajar adalah blended learning. Model ini adalah pendekatan yang menggabungkan pembelajaran tradisional secara tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online. Dalam pelaksanaannya, model blended learning tersebut bisa memanfaatkan Learning Management System (LMS). Melalui LMS, guru bisa menyebarkan materi, memberikan tugas, ujian, dan juga pembahasan soal-soal latihan. Beberapa LMS yang bisa digunakan adalah Moodle, Edmodo, Schoology, dan Google Classroom. Selain caranya, para guru juga perlu memperhatikan jenis materi yang diberikan kepada murid. Salah satu inovasi yang selaras dengan tujuan dari Merdeka Belajar adalah metode pembelajaran sains atau sains, teknologi atau teknologi, engineering atau teknik, arts atau kesenian, dan matematik atau matematika atau yang disingkat STEAM. Pada hakikatnya, STEAM berusaha untuk mengintegrasikan kelima disiplin ilmu tersebut ke dalam satu subjek pelajaran baru di sekolah. Siswa bisa diberikan kesempatan untuk memahami dunia secara utuh, tidak hanya memahami fenomena secara terpotong-potong. Pembelajaran secara interdisiplin ini bisa memancing siswa untuk berpikir kreatif dan kritis, sehingga membekali mereka dengan kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Akhirnya, mereka pun siap terjun dan bekerja di dunia global serta digital. Penerapan dari Merdeka Belajar perlu mengakomodasi beberapa konsep, yakni proses belajar yang tak terbatas pada waktu dan tempat, adanya kebebasan memilih, pembelajaran yang dipersonalisasi, pembelajaran berbasis proyek, adanya pengalaman lapangan, serta dilengkapi dengan interpretasi data. Nah, pembelajaran online yang dilakukan selama pandemi ternyata menjadi langkah dalam penerapan Merdeka Belajar. Namun, pada jenjang sekolah dasar, penerapan pembelajaran dari rumah sebenarnya masih kurang efektif. Karena anak seusia itu masih sangat membutuhkan banyak bimbingan dan arahan dari guru dan orang tua. Selain itu, daya tangkap murid masih berbeda dengan jenjang yang lain. Belum lagi jaringan internet yang gak selalu stabil. Maka, untuk mengatasi tantangan ini, guru sebaiknya tidak lagi terpaku pada penuntasan kurikulum. Baiknya, guru lebih percaya diri dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan pembelajaran. Selain itu, sekolah juga harus berani berinovasi dengan penyesuaian kurikulum yang cocok dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Anggaran dana BOS harus lebih fleksibel, menyesuaikan fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh, baik bagi siswa maupun guru. Selain sekolah dan guru, orang tua sebagai salah satu stakeholder dalam proses pembelajaran juga perlu beradaptasi. Agar penerapan Merdeka Belajar bisa berjalan baik, para orang tua bisa memanfaatkan grup WhatsApp atau WA yang terhubung dengan wali kelas dan guru untuk berkomunikasi secara intensif sebagai mitra. Tidak hanya itu, mereka juga bisa membangun komunikasi positif dengan menanyakan perkembangan belajar kepada sang anak. Usia 0-5 tahun menjadi waktu yang sangat krusial dalam pertumbuhan anak. Maka, pendidikan pada Golden Age ini penting diperhatikan, termasuk implementasi Merdeka Belajar dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pada usia prima ini, tantangan kita adalah bagaimana membantu anak menjadi pemimpin bagi dirinya dan membantu mereka mengeksplorasi potensi yang dimiliki. Untuk itu, mereka harus sudah belajar merdeka sejak usia dini. Selama ini, tugas pada anak-anak di PAUD adalah berisi tuntutan Calisto, baca, tulis, hitung.
Padahal, fokus pada capaian Calistung ini mengekang dunia bermain anak. Dalam tingkatan PAUD, implementasi konsep merdeka belajar adalah merdeka bermain. Jadi, anak-anak dibebaskan untuk bermain dan membentuk karakter seperti berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab sopan, dan juga berkompetensi. Namun, kebebasan ini bukan berarti siswa-siswi bisa bermain seenaknya. Guru tetap perlu memiliki tujuan dari pembelajaran. Dalam Merdeka Belajar, guru punya peran penting sebagai fasilitator, motivator, sekaligus inspirator bagi anak dalam belajar di kelas. Harapannya, anak bisa punya kesempatan untuk mengeksplorasi diri di dalam suasana lingkungan yang kondusif dan mendukung daya kreativitas. Selain itu, sebagian besar waktu anak PAUD juga dihabiskan dengan orang tua. Maka, guru juga harus mampu berkolaborasi, tidak hanya dengan murid, tetapi juga orang tuanya. Di dalam kelas, guru diharapkan mampu mengajari murid untuk menjadi anak yang tangguh ketika belajar bersama orang tua di rumah. Sekarang kita ngomongin Merdeka Belajar di tingkat pendidikan tinggi. Kalau di pendidikan tinggi, program Merdeka Belajar di sekolah diteruskan dengan program Kampus Merdeka. Pada dasarnya, Merdeka Belajar di perguruan tinggi ini menekankan pada otonomi. Kemerdekaan ini berarti merdeka dari birokratisasi, di mana dosen dibebaskan dari birokrasi berbelit, serta mahasiswa bebas untuk memilih bidang yang mereka sukai. Prinsip dari Kampus Merdeka adalah universitas dan mahasiswa bisa mendapatkan otonomi lebih. Dosen gak lagi perlu pusing memikirkan birokrasi yang ribet, dan mahasiswa punya kontrol lebih soal perjalanan studinya. Bahkan, SKS di 3 dari 8 semester bisa dicapai melalui kegiatan di luar kampus. Harapannya, kampus bisa punya kultur pembelajaran yang lebih inovatif ke depannya. Tujuan dari penerapan program Kampus Merdeka ini adalah pertama, agar mahasiswa punya kemampuan untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna di dunia kerja. Kedua, untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap menjawab kebutuhan zaman. Tujuan ketiga adalah demi menyiapkan calon pemimpin masa depan bagi Indonesia yang unggul dan berkepribadian. Pelaksanaan Kampus Merdeka tercermin dalam beberapa kegiatan, seperti pertukaran pelajar, magang, kegiatan wirausaha, penelitian, proyek kemanusiaan, pengabdian masyarakat, dan studi independen. Selain itu, mahasiswa juga dibebaskan untuk mengambil studi di luar jurusan, atau bahkan di kampus lain selama 1 semester. Program Kampus Merdeka ini punya beberapa keunggulan, seperti dunia perkuliahan yang menjadi lebih fleksibel. Para mahasiswa kini tidak lagi terpaku pada satu bidang studi, tapi bisa punya kesempatan untuk mengecap bidang studi lain. Selain itu, mahasiswa juga bisa mendapat bekal yang cukup untuk berkontribusi membangun masyarakat, dan nantinya ikut berkompetisi di dunia kerja. Namun, konsep Kampus Merdeka ini masih memiliki berbagai kekurangan. Nyatanya, persiapan Kampus Merdeka masih dinilai belum begitu matang. Selain itu, persiapan SDM juga masih nanggung dan belum terstruktur. Paradigma baru butuh kurikulum baru. Penerapan Merdeka Belajar pasti susah dilakukan kalau masih pakai kurikulum lama. Makanya, agar maksimal, pemerintah sudah menawarkan kurikulum baru yang lebih fleksibel. Kurikulum ini disebut sebagai kurikulum paradigma baru yang menggantikan kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini bakal lebih fokus pada materi yang lebih esensial dan tidak terlalu berisi materi yang padat. Fokus baru ini penting, supaya guru jadi punya waktu buat mengembangkan karakter dan kompetensi. Kurikulum 2022 ini berbasis pada kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkai sebagai satu kesatuan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembelajaran yang fleksibel di mana peserta didik punya kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, dan gaya belajarnya. Terakhir, elemen ketiga adalah karakter Pancasila, yaitu sinergi antara kegiatan rutin di kelas,
dengan kegiatan interdisiplin yang berorientasi pada pembuatan karakter. Saat ini, kurikulum prototype ini lagi diterapkan secara terbatas di sekitar 2.500-an sekolah di seluruh Indonesia melalui program sekolah penggerak. Menariknya, sekolah-sekolah ini sangat beragam yang mewakili sistem pendidikan kita. Sebagian besar dari sekolah yang lagi uji coba ini termasuk sekolah yang biasa saja, bukan sekolah yang biasa dianggap favorit atau unggulan. Fasilitas yang mereka punya tidak berlebih dan bahkan bisa dibilang standar. Bahkan, tidak sedikit dari sekolah peserta yang masih kekurangan sarana dan prasarana, serta berada di daerah yang masih tertinggal.